Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat alat pakan ikan otomatis, yang mana alat ini sangat bermanfaat untuk budidaya ikan ya, ketika kita sedang tidak di rumah ya, secara otomatis memberi pakan. Jadi ikan kita tidak perlu memikirkan untuk pakannya ya. Mungkin langsung saja kita buat. Ya, siapkanlah Arduino sebagai otak dari pakan ikan otomatisnya. Lalu siapkan juga motor servo untuk penggerak pembukaan katup pakannya. Lalu siapkan juga botol ya, botol sembarang minuman bekas. Lalu di sini saya menggunakan kayu sebagai tatakan dari pakan otomatis, pakan ikan otomatisnya ya. Di sini sudah didesain untuk tempat botolnya seperti apa, dan ya penyangga dari botol tersebut ya disesuaikan atau di custom sendiri sesuai keinginan, dan juga sesuai bentuk kolamnya seperti apa ya. Nah, ini sebagai tatakan saja, kayu-kayu ini sebagai tatakan dari pakan ikan otomatisnya. Oke, langsung kita buat. Yang pertama kita harus sambungkan dulu ya dari motor servo ke Arduino Uno ini ya, dengan menggunakan pin header. Karena saya tidak ada kabel jumper, maka menggunakan header ini merupakan alternatif ya. Ya, gimana sih cara menghubungkan dengan pin header tersebut ya? Tinggal dipotong saja, lalu disolder nanti ya. Pin header ini sebagai jumper ya, sebagai jumper untuk menghubungkan ke Arduino Uno dari motor servo ini ya. Nah, lalu kita potong aja kabel dari servonya untuk nanti kita solder di pin header tadi yang sudah kita siapkan gitu. Lalu kita kupas dulu kabel kuning, merah, dan hitamnya. Ya. Kita kupas ketiga kabel itu. Ya, sudah jadi. Maka tinggal saja kita solder ya. Kita solder dulu. Kita lihat dulu ya di bagian digital dan powernya. Di situ ada VCC dan ground. Dan kabel warna kuning ini dipasangkan di 9 digital ya. Digital ke 9, pin ke 9. Oke. Jadi kita akan solder dulu untuk ground dan VCC-nya ya. Karena berhubungan ya, VCC dan ground, maka jadi pin header ini dua pin header ini dihubungkan karena menyatu ya. Dan juga pas juga dengan tempat powernya. Ya, setelah disolder sudah rapat, maka kita akan pasangkan pin header ini ke kabel warna kuning. Oke, kita pasangkan ke header dengan menyoldernya. Oke, kita solder dulu. Ya, sudah terpasang dan merekat. Oke, kita copot terlebih dulu. Oke, udah kuat. Dan ini hasil dari solderannya begitu. VCC ground dihubungkan ya, disatukan. Dan kabel kuning itu digital 9 terpisah dengan ground dan VCC. Nah, kita
kita hubungkan saja di power untuk kabel hitam dan coklat itu VCC dan ground, dan kabel kuning itu terpisah digital pin ke-9 ya. Maka nanti untuk skemanya seperti ini penghubungan kabelnya. Begitu saja ya, cukup simpel guys ya. Dan kita akan buat untuk tempat ya pakannya dengan menggunakan botol minuman ini. Kita lem dulu, lem plastik ya, gunakan lem tembak. Di situ dipanaskan lalu dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan untuk botol tersebut ya, sudah didesain. Oke, dipaskan harus rata ya, karena kalau jika tidak rata maka motor servo akan sedikit terbuka gitu, jadi tidak bekerja secara optimal. Oke, selanjutnya kita akan pakukan ya untuk tatakan ini, tatakan botolnya. Untuk pakan otomatisnya kita pakukan saja ya, 3 paku sudah cukup, tidak terlalu berat juga gitu. Oke, pakukan sudah 2 dan terakhir 3. Nah, ini tatakan untuk botol dan beberapa komponen motor servo dan Arduino nanti ya. Kita akan pakukan kembali untuk tatakan di papan tersebut ya, bagian akhirnya nanti. Kita coba dulu supaya tidak membebani. Kita coba akan pasangkan motor servo dulu ya, biar lebih mudah gitu. Kita pasangkan, tinggal kita cari tangannya yang sesuai dengan keinginan, lalu diobengkan ya. Oke, dan ini untuk katup. Untuk membuka pakannya saya menggunakan plat baja atau plat besi juga bisa, atau ya sejenisnya, kartus juga bisa. Dan yang paling penting di sini sebagai pembuka aja ya guys ya, menggunakan bahan apapun juga bisa gitu. Tapi tentunya harus kuat gitu. Kita tempel dulu dengan lem tembak BC-nya ke motor servo. Oke, harus yang kuat, dekat, dan yang banyak juga ya, karena plat baja ini berat gitu. Untuk motor servo tidak masalah karena sangat kuat, di situ bisa mengangkat lebih 2 kali atau 4 kali ukuran beratnya. Oke, kita pasangkan di bagian situ ya, karena sangat strategis gitu tempatnya untuk membuka pakannya nanti. Kita lem terlebih dulu, lem tembak ya, lalu ditempel saja. Nah, situ sudah tertempel. Nah, untuk bentuk fisiknya seperti ini guys ya. Oke, seperti ini, kuat. Lalu dilem lagi ya supaya kuat dan tidak gampang copot motor servonya. Oke, lalu kita akan coba lubangi untuk masukan dari pakannya ya guys. Sudah disilet menggunakan silet, terus kita paskan dulu ya, kita gunting saja supaya rapi gitu. Oke, sudah terbuka, kita rapikan dan tutup ini supaya mempermudah kita dalam pemasukan pakannya ke dalam botol minuman tersebut ya. Lalu kita kencangkan lagi di kepala botol tersebut. Oke. Dan ini bentuk fisiknya ya. Untuk tahap berikutnya kita akan coba pakukan untuk tatahkan
tatakan dari alat pakan ikan otomatisnya ya. Untuk bentuk fisiknya disesuaikan kolamnya seperti apa ya. Lalu dibuat desain tatakannya seperti apa gitu guys. Jangan meniru desain saya ya, karena disesuaikan dengan bentuk kolamnya seperti apa ya. Dan ya, kita pasangkan dulu Arduino supaya mempermudah. Ditempel dengan menggunakan lem tembak ya, lalu dihubungkan sesuai skema yang tadi kita sudah dibahas. Dan ini bentuknya sudah jadi ya, untuk fisiknya seperti itu nanti. Dan kita lupa untuk kepala botolnya kita belum lubangi ya, lubangi saja menggunakan solder ya. Sekiranya berapa ukuran diameter lubangnya disesuaikan dengan keinginan ya. Saya mungkin segitu cukup untuk lubangnya. Kalau memang masih agak macet dalam pembukanya, bisa diperlebar supaya pakannya cepat bisa turun gitu ya. Ini harus dipresisikan ya, harus rata. Kalau tidak rata maka agak ada peluang terbuka gitu lubang tersebut. Oke. Nah, setelah seperti ini guys ya, setelah seperti ini kita akan program dulu ya, karena Arduino Uno memerlukan proses-prosesnya ya, atau langkah-langkahnya ya. Jadi kita harus program dulu ke Arduino Uno sebagai otak dari penggerak pakan ikan otomatisnya. Oke, sudah menyala Arduino-nya dan motor servo juga ready. Oke, kita akan masuk ke dalam Arduino-nya. Nah, ini untuk Arduino IDE bisa diatur ya. Untuk linknya nanti saya bagikan di link deskripsi di bawah video ini ya. Dan untuk programnya sangat gampang ya. Untuk delay dari pembukanya bisa 200. Nah, untuk nilai dari program ini menggunakan detik ya, jangan keliru, detik ya. Jadi delaynya misalnya 2000 berarti 2 detik ya, seperti itu. Saya mengcustomnya untuk delay dari pembukanya 2000, lalu untuk pembukaan sudutnya 45 derajat, dan delay yang untuk mengatur berapa jamnya saya coba hitung ya. Saya karena sehari itu 24 jam, maka setengahnya ya 12 saya beri pakan 2 kali sehari ya. Dan di sini bisa diatur sekiranya kalian inginkan ya. Bisa diatur tuh. Saya coba-coba dulu di sini. Belum saya set permanen ya. Sekiranya saya cek dulu. Ya, di situ tertera 10.000 1 jam ya. 10 menit. 10 menit ya. Atau 10 detik. Oh iya ya, ini karena di sini menggunakan nilai detik, maka 2000 itu 2 detik dan 10.000 itu 10 detik ya. Di sini saya mencoba untuk menyeting ya. Dan ini untuk pakan otomatisnya saya menggunakan 2 kali pakan ya. Karena 1 jam 3.600.000, maka tinggal dikalikan saja 12 ya. 12 jam. Jadi kan 2 kali pakannya ya. Dan ini dikopikan ya. Jadi 12 jam itu
43.200.000 ya. Situ tinggal dipasangkan saja di Arduino-nya ya. Nanti untuk programnya jangan dikasih koma-koma, langsung nyambung saja. Ya, misalnya 43.200.000, ketulis saja, disambung. Makan ya, makan pelet ya. Situ makan pelet, ikan lelenya sudah memakan pelet tersebut yang diberikan menggunakan alat pakan ikan otomatis ya. Dan ini alatnya, dan ini lelenya cukup besar juga ya. Di sini sangat bermanfaat banget alat ikan pintar ini ya. Ketika kita sudah berpergian kemana tidak ingat akan lele ini, bisalah menggunakan pakan itu. Mungkin itu saja, jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya. Oke, terima kasih telah menonton.